Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan wa akhwat fillah, alhamdulillah berkumpul kita pada sore kali ini dalam keadaan yang berpuasa. Mudah-mudahan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah terima seluruh amalan ibadah-ibadah siang kita, dan Allah berikan kita kekuatan dan keistiqomahan pada sisa hari yang akan kita jalani dari hari-hari Ramadan ini. Ikhwani wa akhwati fillah, sejatinya Tuan Guru Satriawan yang mengisi pada kajian hadis Bulughul Maram ini, namun karena suatu danaan dan mendadak sifatnya, Anda diminta untuk memberikan ganti. Mudah-mudahan walaupun jaraknya jauh sekali, bedanya jauh sekali, mudah-mudahan bisa mencapai harapan. Imam Malik setiap mengajarkan hadis kitab Muwatta beliau setiap hari Selasa dan hari Sabtu, beliau mempersiapkan diri untuk betul-betul bahwa hadis yang akan dibaca itu seakan-akan adalah Rasulullah SAW yang berbicara kepadanya, sehingga dikenal sekali Imam Malik saat mengaji Muwatta beliau kepada murid-murid beliau menggunakan pakaian yang paling bagus yang beliau miliki, menggunakan wewangian yang beliau miliki, dan setiap beliau mengajar dalam sebuah riwayat beliau melakukan puasa sunnah, karena betul-betul apa yang dia baca itu adalah kedudukan kedua setelah Al-Quran. Oleh karenanya diharapkan kepada antum semua untuk sementara tidak disibukkan dengan hal-hal lain, apalagi soal berbuka ya, dia pasti ada di luar. Jadi kita fokus dengan apa yang akan kita baca, apa yang akan kita dengar. Dan kitab yang sudah kita sepakati adalah kitab Bulughul Maram. Bulughul Maram artinya sampai keinginan. Al-Maram diambil dari kata-kata rom, keinginan. Bulugh itu artinya sampai. Kenapa Imam kita Imam Hajar Al-Asqalani ini menggunakan atau menamakan kitab ini dengan Bulughul Maram? Mungkin sudah dijelaskan kemarin oleh Tuan Guru Satriawan. Karena beliau punya 4 anak yang sangat diharapkan ingin mewarisi ilmu beliau dan dakwah beliau. Ternyata 4 anaknya semuanya putri, wanita semua. Diskusi dengan istrinya, alhamdulillah istrinya mengizinkan untuk menikah lagi. Begitu menikah, lahirlah seorang putra. Begitu lahirnya putra inilah beliau menulis dan meringkas hadis ini dan menamakannya dengan Bulughul Maram. Ini ditulis di dalam kitab Al-Jawahir wa Dharar karangannya Imam As-Sakhawi. Imam As-Sakhawi menulis, As-Sakhawi ini sendiri adalah beliau yang selalu membawakan kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau yang mengiring beliau untuk mengajar dan mengaji, sehingga tahu betul tentang biografi gurunya, sehingga Bulughul Maram diberikan nama saat lahir putra beliau. Imam Abu Fadl Syahabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar bin Muhammad bin Ahmad Al-Kanani, itu nama asli lengkap beliau, berasal dari Palestina. Beliau adalah Palestini ya, orang Palestina, karena Al-Asqalani itu adalah salah satu daerah di Palestina. Usia beliau 79 tahun ya, namun sudah mengarang kitab hampir 12 kitab. 9 tahun umur beliau menghafal Al-Quran. Sehari-hari pekerjaan beliau adalah sebagai seorang hakim.
Waktu meninggalnya beliau sangat dicintai oleh banyak orang, sehingga pasar-pasar tutup, jalan-jalan ditutup, semua berduka, menangis karena kepergian sang imam. Ulama-ulama hadis mengatakan beliau sebagai al-hafiz. Berbeda dengan hafiz kalau untuk ulumul Quran. Kalau ulumul Quran untuk dengan hafiz berarti dia mengkhatamkan 30 juz Al-Quran. Kalau al-hafiz di dalam ilmu hadis itu adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Setiap kata-kata al-hafiz maka beliaulah orangnya, karena beliau dikenal sebagai pendiri peringkas hadis yang kemudian para ulama fuqaha, ulama-ulama fikih mengambil hadis-hadis dari kitab-kitab beliau. Bulughul Maram ini sendiri disyarah lagi ke banyak kitab sampai 19 kitab. Disyarahnya saking pentingnya Bulughul Maram ini, banyak yang menulis. Di antaranya yang fenomenal adalah Subulus Salam, kitab hadis yang dipelajari di Libya itu mustawa i'dad. Kalau kita baru pertama masuk Libya, maka pelajaran hadisnya itu adalah Subulus Salam. Kemudian kitab Badrut Tamam dan kitab Nailul Autar karangannya Imam Asy-Syaukani. Begitulah kitab Bulughul Maram ini yang akan kita pelajari. Mudah-mudahan tidak kita menemukan kesulitan ke depannya. Hadis yang akan kita pelajari, saya tidak tahu apakah ini lanjutan atau dia lompat. Saya sampai menanya sampai di mana hadisnya. Jumlah hadis di dalam kitab ini 1430 hadis. Ada 16 bab. Ada yang mengatakan 15 bab. Kita memulai dengan hadis pertama. Wa an Aisyah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah adalah kibar sahabat. Beliau adalah sahabat tertinggi perawi hadis. Riwayat hadisnya adalah Abu Hurairah. Kalau antum bertanya kenapa bukan Aisyah yang lebih banyak meriwayatkan hadis? Aisyah kan istri beliau yang selalu bersama Rasulullah. Kenapa Abu Hurairah yang justru lebih banyak? Tentu seperti antum semua, antum lebih banyak di luar dakwahnya. Lebih banyak sopir antum yang tahu tentang antum sendiri daripada istri. Banyak yang sopir tahu tapi istri tidak tahu. Aisyah tidak mengetahui bagaimana kencingnya Rasulullah di wilayah di wilayah Wukuf Arafah, tapi yang mengetahuinya adalah Abu Hurairah. Aisyah tidak mengetahui bagaimana minumnya Rasulullah kala berperang, yang mengetahuinya adalah Abu Hurairah. Maka banyak yang tidak diketahui oleh istri Rasulullah diketahui oleh Abu Hurairah, pendamping beliau. Nama asli beliau adalah Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Beliau mengambil rumah, kalau antum berangkat umrah dan haji itu di belakang makam Rasulullah yang sekarang. Itu dinaikkan sedikit. Ada bangunan sedikit tinggi, itulah tempat Abu Hurairah tinggal. Beliau selalu menyiapkan makanan dan minuman dan memasakkan para tentara-tentara Rasulullah untuk berperang. Jadi beliau cukup dengan keadaan beliau seperti itu. Akan tetapi Rasulullah memasukkan beliau dalam 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan Rasulullah SAW telah mendengar siapa kaki beliau di surga. Jadi inilah Abdurrahman ibn Daus ibn Abdurrahman ibn Sakhr ad-Dawsi. Apa yang diriwayatkan oleh beliau? Qala Rasulullah SAW, qala telah bersabda siapa Rasulullah SAW, man lam yada' qaula zur wal 'amila bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wal lafzu lahu. Man lam yada', barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, kata-kata zur, wal 'amila bih, dan mengerjakan az-zur, falaysa lillahi, maka tiadalah bagi Allah hajatun, butuh, fi an yada'a ta'amahu, dia akan meninggalkan makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Rawahu, diriwayatkan hadis ini oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Abu Dawud, dan Imam Abu Dawud,
wal lafzu dan lafaz kalimat man lam yada' sampai wasyarabahu ini adalah lahu, lafaznya Imam Bukhari. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau perawi hadis itu ada yang disebut dengan kutubus sittah, ada 6 imam. Pertama Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, ditambah lagi dengan Sunan Imam Ahmad. Itu yang kutubus sittah. Kitab kutubus sab'ah, kitab yang 7. Kalau kitab yang kutubus sittah itu dikeluarkan Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad dikeluarkan. Kalau antum mendengar di dalam kitab hadis rawahu syaikhan, yang dimaksudkan adalah Bukhari Muslim. Kalau antum mendengar kalimat rawahu al-khamsah, siapa yang dimaksudkan? Diriwayatkan oleh 5 imam. Yang dimaksudkan adalah imam yang 7 yang dikeluarkan Bukhari, Imam Muslim, dan Imam Ahmad. Kalau antum mendengar rawahu al-arba'ah, itu berarti 4 imam yang diriwayatkan oleh 4 imam. Yang dikeluarkan siapa? Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ibnu Majah, dan Imam Musnad Imam Ahmad. Kalau syaikhan berarti Imam Bukhari Muslim. Ya, itulah istilah-istilah yang digunakan di dalam ilmu hadis. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang masih saja mengerjakan atau mengatakan kalimat zur. Az-zur di sini dikatakan adalah kalimatul fahish, kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, kalimat-kalimat yang berdosa. Man lam yada' qaul az-zur, barang siapa yang hari ini dia berpuasa tidak makan, hari ini dia tidak minum, dia menahannya, tetapi mulutnya ini tidak bisa dipuasakan, maka itulah adalah kalimat zur. Matanya juga tidak berpuasa, kupingnya juga tidak berpuasa, tangannya untuk membalas atau merubah status juga tidak berpuasa. Maka apa kata Rasulullah? Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh dengan puasanya menahan lapar dan dahaganya. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini memiliki lafaz, kalimatnya, matanya, redaksinya dari Imam Bukhari. Hadis selanjutnya. Jadi kalau antum ditanya atau mendengar ceramah kalimat man lam yada' qaul zur, berarti pertama yang meriwayatkan siapa? Abu Hurairah. Dikeluarkan hadisnya oleh Bukhari dan Abu Daud. Redaksinya dari Bukhari. Nah, saya ulang. Kalau ada penceramah atau antum baca hadis atau antum baca terjemahan hadis yang mengatakan man lam yada' qaul zur wal 'amila bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu, pertama yang meriwayatkannya dari sahabat bernama Abu Hurairah, kemudian yang mengeluarkannya Imam Bukhari dan Abu Daud melalui lafaznya Imam Bukhari. Bagus kalau antum hafal ini ya, karena iman seseorang itu akan terjaga kata Rasulullah kalau dia menghafal 40 hadis. Di pondok pesantren anak itu anak kelas 2 sanawiyah sudah menghafal hadis Arba'in Nawawiyah, 40 hadis. Jadi syarat mereka diliburkan itu harus hafal. Kalau belum hafal tinggal. Dan kita ngasih tahunya 2 hari sebelum pulang supaya ada teman anak juga di pondok. Sepi nggak enak. Istri juga agak takut kalau kesepian di sana. Jadi kita bilang 2 hari sebelum libur kalian boleh libur asal menyetor hadis 40 hadis. Jadi kita ambilkan hadis yang panjang-panjang. Kadang ada yang tidak menghafal, akhirnya tinggal di tempat. Ya. Tapi untuk Ramadan terakhir ini kita ulangkan semua, menghafal tidak menghafal. Dan Bulughul Maram kalau di pondok pesantren biasanya dikaji itu di kelas 1 aliyah, 1 SMA. Ya, 1 aliyah. Jadi kelas 3-nya dia sudah khatam. Hadis selanjutnya wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu Allah meridai anha, untuk Aisyah qalat, berkata siapa Aisyah? Apa kata Aisyah? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nah, bedanya kalau ada riwayat hadis mengatakan qala, itu berarti perkataan. Kayak yang tadi, qala Rasulullah, berarti Abu Hurairah langsung mendengar. Kalau Aisyah meriwayatkan karena Rasulullah, berarti Aisyah melihat pekerjaannya Nabi. Nabi tidak berkata. Paham ya? Kalau karena itu berarti Rasulullah melakukan pekerjaan. Kalau qala berarti Abu Hurairah atau riwayat siapapun mendengar kata-kata Rasulullah. Apa yang dilihat oleh Aisyah? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Beliau menciumku dan dia dalam keadaan berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im, dan dia memegang kulitku. Yubashir artinya memegang atau membelai. Yubashir bisa berarti membelai. Wa huwa sha'im, dan beliau dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah. Apa kata Aisyah? Walakinnahu, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana amlakukum liirbah. Beliau adalah orang yang paling kuat menahan nafsu. Irbah artinya nafsu. Ini hadis, nanti kita lihat hadis selanjutnya kalau ada waktu. Jadi ada tafsir yang mengatakan sadda mi'zarahu, menjauhkan atau menguatkan sarungnya, itu berarti dia menjauh dari istrinya, tidak mencium, tidak juga memegang. Tapi hadis ini mengatakan yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'im. Rasulullah menciumku dan memegangku, akan tetapi dia amlakukum liirbah. Beliau paling kuat untuk menahan nafsunya. Artinya kalau ada hadis muta'arad, ada dua hadis yang berbeda maknanya, maka di sana ada illah. Selama antum bisa memegang nafsu antum, selama antum bisa menahan nafsu antum, maka boleh memegang istri, boleh mencium istri. Tapi kalau tidak bisa, antum melihat istri saja itu menjadi ada sesuatu, maka hindari. Apalagi antum mencium dan memegangnya. Ya. Jadi begitu ya. Para wanita jangan protes, ibu-ibu akhwat jangan protes. Kenapa Allah menjauhkan saya dari suami saya? Ya. Subhanallah, ada dua hal yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan di permukaan bumi ini yang halal dan yang paling halal. Yang pertama adalah makanan. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'sau fil ardi mufsidin. Jangan merusak di atas permukaan bumi ini. Makan semua apa yang kalian mau makan, minum apa yang kalian mau minum. Hatta yadullu dalil ala tahrimi, sampai ada dalil yang mengharamkan bahwa makanan ini tidak boleh. Semua makanan jenisnya asalnya mubah, boleh. Hatta yadullu dalil ala tahrimi. Makanya tidak berlaku kaidah yang mengatakan yang halal aja susah, apalagi yang haram. Ini tidak berlaku karena yang halal itu lebih banyak dari yang haram. Pertama makanan, yang kedua adalah istri. Ini yang paling halal. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan mitsaqan ghalizah, ikatan yang sangat suci, ikatan yang sangat kuat. Apa itu? Istri, pernikahan. Akan tetapi di bulan Ramadan ini sadda mi'zarahu, Rasulullah mengencangkan kainnya. Maka berhati-hati dekat dengan istri, berhati-hati kalau memegang-megang istri. Kalau antum tidak bisa menjaga diri, menjauhlah. Ya, kalau tidak, Aisyah mengatakan itu batal puasanya dan harus antum qadha. Kalau antum lanjutkan juga, maka antum harus menembusnya dengan 2 kali puasa berturut-turut 2 bulan, atau memerdekakan budak, atau memberikan 60 anak yatim 3 kali makan. Ya, ada yang mengatakan 30 anak yatim 60 anak yatim sekali makan, ada yang mengatakan 60 anak yatim sekali makan. Jadi berat urusannya, berat ya. Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wal lafzun, dan lafaz ini di Muslimin, Muslim yang punya di dalam Sahih Muslim. Kalau Sahih Bukhari itu jumlah hadisnya yang beliau catat 7.600-an. Kalau Sahih Muslim itu 6 ribuan.
hadis ya. Mudah-mudahan satu hari kita bisa membaca satu hadis saja ya dari kitab-kitab sahih itu. Kemudian hadis yang ketiga atau hadis yang terakhir, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau diberikan keistimewaan untuk memahami kitab takwil, memahami kitab tafsir. Jadi ada ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada beliau berupa wahyu, maka Ibnu Abbas yang paling pandai untuk menafsirkannya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajaba wa huwa muhrim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan bekam dan beliau dalam keadaan berihram. Wahtajama wa huwa shaim, dan beliau juga melakukan bekam dan beliau dalam keadaan berpuasa. Rawahu, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Di sini banyak perbedaan ulama. Qala Ibnu Qayyim fi Zad, di dalam kitab Az-Zad Ibnu Qayyim mengatakan wala yasihhu anhu an tahtajama wa huwa shaim. Hadis yang mengatakan ihtajama wa huwa shaim, ya, tadi akan dua lafaz ya dari Imam Muslim. Apa lafaznya? Ihtajama wa huwa muhrim. Rasulullah sedang berihram melakukan bekam. Yang kedua, ihtajama wa huwa shaim. Beliau berpuasa berbekam. Beliau berbekam saat berpuasa. Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Zadnya, kata-kata berbekam dalam keadaan berpuasa ini tidak sahih. Yang sahih itu hanya ihtajama wa huwa muhrim. Beliau berbekam dalam keadaan ihram. Walaupun berbeda pendapat ulama, orang yang menggunakan ihram untuk umrah dan haji sah tidak ihramnya kalau berbekam. Tapi kalau memegang hadis ini, maka antum bisa melakukannya. Ya, itu lebihnya kita yang membaca. Ya. Antum yang membaca, mengetahui dan memahami, kita bisa melakukan fikih ini dengan enak, ajaran agama ini dengan enak. Kemudian qala ana sa'altu Ahmad anhu faqala, Ibnu Qayyim bertanya kepada Imam Ahmad, apa kata Imam Ahmad? Menjawab, laisa bisahih. Ustaz Imam Ahmad mengatakan ini tidak sahih. Qad ankaru Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya bin Sa'id al-Ansari, seorang sahabat, juga mengingkari hadis ini tentang Rasulullah berbekam dalam keadaan berpuasa. Nah, sampai di sini dulu pesannya. Yang pertama, ada hadis Rasulullah berbekam saat berihram. Rasulullah berbekam saat berpuasa. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ibnu Ab. Siapa yang mengeluarkan hadis ini? Muttafaq Bukhari Muslim. Siapa yang punya lafaz? Lafaz Imam Muslim. Lafaz Imam Muslim. Kan hebat sekarang apa kita. Jadi bisa beralu hadis dengan yang lainnya. Begitu antum harus kuat takhrijnya. Takhrijnya itu artinya referennya. Kita kan selalu mengatakan qala Rasulullah, ihtajama Rasulullah wa huwa muhrim, ihtajama Rasulullah wa huwa shaim. Siapa rawinya? Tahu. Siapa yang mengeluarkan hadis? Tidak tahu juga. Besok kalau begitu untuk ketemu dengan tetangga sebelah, siapa rawinya? Abbas. Siapa yang mengeluarkan? Muttafaq alaih. Sebelum dia nanya, kita jawab lafaznya Imam Muslim. Dan Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitab Zadnya tidak sahih. Ibnu Qayyim bertanya juga dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawabnya tidak sahih. Cukup demikian. Begitu kadar PKS harus lebih kuat dalilnya. Baik, wah, 3 dalil ini, 3 hadis ini dulu pertemuan kita pada sore kali ini. Mohon maaf menggantikan yang tidak sesuai dengan ahlinya. Namun ini adalah merupakan pelaksanaan amanah. Yang pertama hadis tentang malam yada tabazur. Ya, jadi kesimpulan yang bisa Anda sampaikan bahwa ternyata Ramadan kita harus memaksimalkan kualitas ibadah kita. Ya,
Kualitas ibadah itu ada sesuatu yang dibolehkan, yang Allah dan Rasulullah melarangnya, yaitu mendekati istri bila mana kita tidak bisa menahan nafsu kita. Yang kedua, meninggalkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang mengandung dosa, perbuatan yang mengandung dosa. Karena ini adalah latihan kita. Persoalan puasa itu adalah kita mau atau tidak, ya Allah. Antum mau atau tidak saja, berusaha atau tidak saja. Al-Quran mengatakan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kau kalau mau menuju Allah itu bersusah payah. Makanya Al-Quran ayatnya mengatakan la'allakum tattaqun, pakai kalimat la'alla. Tidak menggunakan kalimat litattaqun, tidak. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pakai la'alla. Karena apa? Tidak semua orang yang berpuasa ini akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang tidak makan minum di bulan Ramadan ini tidak serta-merta kemudian menjadi orang bertakwa, kecuali orang yang bersungguh-sungguh meningkatkan kualitas puasanya. Makanya menggunakan kalimat la'alla. Kalau la'alla itu sendiri bersaudara huruf ini dengan 5 huruf lainnya. Ya, kalau antum belajar ilmu nahwu, ada namanya lau, hal, laita. Ini sesuatu yang tak mungkin terjadi kalau antum pakai kalimat ini. Lau, seandainya, andai kata, umpamanya. Lau yang disyabahu yauman ilayya, seandainya datang masa muda nanti suatu saat. Mana mungkin masa muda bisa kembali? Atau antum mengatakan sebagai seorang penyair, lau atini apa? Janahi hatuyur ilayhi. Wahai para gerombolan burung, pinjamkan sayapnya kepadaku, aku akan terbang kepada kekasihku. Kira-kira bisa pinjamin burungnya? Anu sayapnya kan burung? Tidak mungkin. Itu lau. Laita. Kalau antum mengatakan atau orang Arab mengatakan laita, ini tidak mungkin terjadi. Syekh, kita bikin masjid di DPW, bisa nggak dibantu dananya? Laita. Insya Allah. Berarti itu insya Allah nggak mungkin terjadi. Jangan begitu laita insya Allah. Insya Allah kita dosa nih. Apa ya laita awalnya? Orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turab. Ya. Nah kalau la'alla ada samaannya la'alla dan asa. Kalau orang menggunakan asa, ya bisa terjadi. La'alla juga bisa terjadi selama antum berusaha. Asa Rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Antum akan bisa dekat kepada Allah selama antum bisa berusaha kepadanya. Itu kalimat asa. La'alla juga begitu. La'allakum tattaqun. Antum tidak akan meraih kalimat takwa, kualitas takwa, ketakwaan di sisi Allah kalau antum tidak berusaha maksimal mungkin meningkatkan kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini. Caranya hadis 3 kali menerangkan kepada kita, jauhi kalimat zur, perkataan zur, perbuatan zur. Ya. Ada yang bertanya di kantor kemarin, Ustaz, apakah termasuk menaikkan invoice harga hotel ini termasuk zur? Termasuk. Jadi Ramadan ini kita jujur semua lah. Ya. Habisnya kalau 3 kali rapat, 2 kali rapatnya kosongkan yang satu, walaupun harus mengembalikan yang sebagiannya uang. Begitupun harga hotel harganya 1.500.000, ada travel yang berikan harganya dengan bisa dinaikkan, bisa dilihat. Jangan dulu deh Ramadan ini, karena itu masuk qaulaz zur, ya, termasuk qaulaz zur. Jadi menaikkan harga kwitansi yang lebih, mengisi absen yang tidak sesuai itu termasuk zur. Antum balas hoax dengan hoax termasuk zur, ya. Jadi ada hal-hal yang kita harus tinggalkan Ramadan ini. Mudah-mudahan semua kita bertakwa. Nasallallahu taufiq wal hidayah wa nasallallahu likulli khair. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban wasi'an. Allahumma ij'alna mimman shama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma ij'alna mimman qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Allahumma a'id Ramadan fi hayatina
ومن عليل القرات بعد مرات ونحن في صحة وعافية. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.